Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, our Father who are in heaven, dikuduskan namamu. Hallowed be your name. Datanglah kerajaanmu. Your kingdom come. Jadilah kehendakmu pada kami di bumi ini, bahkan di seluruh dunia ini, seperti di surga. Thy will be done on earth, on this whole world, as it is in heaven. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan perbincangan atau sharing kami atau pengajaran biblical ini tentang Sabat. We shall continue about Sabbath. So Lord God, maka Tuhan Elohim, seraya kami akan maju dalam pembicaraan ini. Biarlah semua pemirsa diberkati as we are advancing in this topic. Biarlah, let all the views all around the world, mereka dijamah olehmu, shall be touched by your spirit to give them revelation, memberikan kepada mereka wahyu and blessing dan berkat. Yang sakit boleh sembuh, the sick to be healed, yang lemah jadi kuat, the weak to be strengthened, yang susah dihiburkan, who mourn be comforted, yang tertutup jalan, that face dead end, to be delivered dan dibebaskan. Apapun masalah keluarga, rumah tangga, usaha, whatever the problem, personally, maritally, household, even works and enterprises, biarlah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Allow your miracles to happen, blessing and help. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Satukan kami seluruh umat tebusan darah-Mu di seluruh dunia. Unite us all the saved people by thy own blood, yang oleh darah-Mu sendiri. Satukan kami di seluruh dunia. Make us to be united as one body of Christ. Dan agar supaya kami menang mengalahkan si jahat dan kerajaannya. In order to make us to win over the darkness kingdom. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dahsyat bagi kami hari ini. That your blessing so great for us today. In the name of Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang hidup, the living Savior of us. Haleluya. Amin. Baik, saudara kekasih dalam Tuhan, kita lanjutkan, yaitu mengenai Sabat. We continue with the topic concerning Sabbath. Okay. So, semua biblical feast atau hari raya kudus dalam Alkitab, all the biblical feasts in the Bible are Sabbaths, adalah semuanya Sabat. Jadi ada yang dirayakan mingguan. There is one to be celebrated weekly, which is called weekly Sabbaths. Ada yang dirayakan mingguan, ini disebut Sabat mingguan, yaitu hari ketujuh. This is the seventh day, as commanded by God the Almighty, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam 10 perintah-perintahnya, in His 10 commandments. Actually, sebenarnya merayakan Sabat ini itu dilacak kembali sejak
pertama kali dilakukan oleh Tuhan sendiri. Trace back to the ancient times, since God Almighty have done all His works of creation. Sejak Dia menyelesaikan semua pekerjaan penciptaannya di dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 2, in the book of Genesis chapter 2 verse 1 to 2, di sana dikatakan, maka Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan penciptanya. There stated that the Lord finished all His works of creation, dan pada hari ketujuh Ia berhenti, and the seventh day He rested, dan Dia mentahbiskan, and He sanctified the day, dan mengkhususkannya. He sanctified the day because in it He rested, karena di situ Dia berhenti dari semua pekerjaan penciptanya. He rests from all His works of creation. In Hebrew, di dalam bahasa Ibrani, rested atau berhenti adalah Sabat. In Hebrew, the word rest or stop called Sabbath. So Yahweh Shabbat on the seventh day. Maka Anda akan menemukan bahwa Tuhanlah yang pertama bersabat. Jika Anda baca di dalam konteks-konteks sumber berbahasa Ibrani, if you read the context and the Hebrew or in the source writing, Yahweh Sabat, maka tertulis di sana Yahweh Sabat on the seventh day, pada hari ketujuh itu. Kasih dalam Tuhan, semua perintah Tuhan itu ada makna yang dalam, dan ada berkat bagi ketaatan, dan ada penalti atau hukuman bagi yang melanggar. All the commandment of the Lord God, all have its own blessing. For those who obey and for those who transgress, there is a punishment. Okay? Okay. In order not to go broaden our conversation, agar supaya tidak terlalu melebar, saya kasih contoh satu kejadian nyata. I give you an example of a fact yang dialami oleh bangsa Israel, the Israelite nation experience pada perang 6 hari, in the 6 days war. Pada hari ke-6 itu bangsa Israel sedang merayakan Yom Kippur. Ada 6 days the Israeli, they were celebrating Yom Kippur feast, yaitu hari Yom Kippur, hari pendamaian. Maka semua bangsa Israel itu sedang bersabat. So practically all the Israeli, they were fasting and celebrating Sabbath, ya. In Yom Kippur, di hari raya pendamaian ini, Yom Kippur, mereka merayakan Sabat dengan cara duduk bersedih dan berduka, dan duduk di abu.
In this Yom Kippur Day, the Israeli, most of them sit in the ash and put ash to their head, menaruh debu di atas kepala mereka, mengenakan kain karung, to put on rag clothes, dan menyesali segala perbuatan dosa mereka, and to repent and to regret all of their sin behavior. Jadi practically semua lagi bersabat. All the Israel nation in Sabat Yom Kippur situation, berada dalam situasi Yom Kippur atau perayaan Sabat. Saya percaya ada penjaga yang berjaga-jaga. I believe troops guards guarding and stay alert, tetap berjaga-jaga. Tapi kebanyakan dari mereka mereka merayakan Sabat. They are celebrating Sabat of Yom Kippur. Maka musuh yang melihat, according to the enemy observation, bangsa ini dalam keadaan yang bersabar dan tidak berjaga-jaga. This nation in Sabbath situation and not in alert situation, dan tidak dalam situasi berjaga-jaga. On the one side, the Israel nation, they hope that the enemy would honor their celebration. Di sisi lain, mungkin bangsa Israel mereka mengharapkan musuh menghormati perayaan agama mereka. Tapi justru di pihak lain, para musuh ini beranggapan inilah peluang bagi mereka untuk menyerang. On the contrary, the enemy thought that this is the right moment to make a deadly blow, untuk membuat serangan yang mematikan. Dan Anda tahu apa yang telah terjadi, and you know what had happened. Bahwa semua musuh yang dari seluruh penjuru, that all enemy in all direction, mereka semua dikalahkan, dihancurkan dengan mutlak. They are all destroyed completely. I will not explain too much. Aku tidak akan jelaskan lebih jauh. Anda sudah tahu. You know the result. Anda telah tahu hasilnya, bahwa Israel menang mutlak. The Israeli won absolutely. Siapakah yang berperang? Who rise up against the enemies? Itulah Tuhan. That's Yahweh Elohim, the God of Israel. Saya tahu hebatnya Sabat itu. Sabat itu banyak sekali manfaatnya. The Sabbath has so many advantages for us physically, bagi kita secara fisik, to be a resting day and refreshing day. Bagi kita menjadi satu hari istirahat dan hari refreshing, di mana kita bisa beristirahat sempurna, where we could rest perfectly.
perfectly, spiritually, physically. On kemudian di dalam ketaatan melaksanakan perintah ini, and in the obedience of doing this commandment, ada berkat, ya, bahwa ketaatan kita itu akan menghasilkan berkat. That our obedience induce blessing. Bahwa Tuhan yang campur tangan, and that God Almighty interfere in our life. Untuk menjelaskan lebih sederhana, pada hari Sabat, to explain simply, on the Sabbath day, we are stop and rest. Kita berhenti dari semua pekerjaan, from all servile works, dari semua pekerjaan yang melelahkan, dan Tuhanlah yang ambil alih, and God Almighty who raise up against for us, and who take control of the situation. Ya. Just like, yes, contohnya seperti Anda naik mobil, you on board on the bus, dan kemudian Anda melepaskan semua beban Anda, and then you release and let loose all your burdens. Okay? Let loose, and then until you have reached to your destination, sampai Anda telah mencapai tujuan Anda. Ya, ya, kira-kira seperti itu. Every day you are burdened. Anda dibebani dengan berbagai-bagai beban, with various burdens, and you have to bring them all. Anda harus membawa semuanya on your shoulders, di atas pundak Anda. Namun ketika Anda menaiki satu mobil atau satu bus, but you have entered in a bus or a car, you lose and release all the burdens. Anda menaruh dan melepaskan semua beban Anda, and the bus shall bring you to your destination. Maka bus ini akan membawa Anda ke tujuan Anda. Maka dikandung di dalam melaksanakan Sabat ini adalah iman dan ketaatan. So contained in this Sabat performance is the faith, adalah iman dan ketaatan, and obedience. Okay, just like that. So far in the Isaiah 58, juga di dalam Yesaya 58 verse 13 to 14, ayat 13 dan 14, di situ dengan jelas dan luar biasa, there clearly dinyatakan manfaat daripada Sabat. There reveal unto us the advantages of Sabat. What is the promise? Divine promise. Apa janji ilahi di dalam, terkandung di dalam, contain and commandment, terkandung dalam perintah Tuhan itu.
Di sana dikatakan jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. They reveal to us that if you do not trample down the law of Sabat dan tidak melakukan urusanmu, and you do not do your business, urusan bisnismu pada hari Sabat, bahkan engkau menyebutkan Sabat sebagai kenikmatan, and you call the Sabat as joyful, sebagai kenikmatan, ya, something to be enjoy, dan engkau tidak berkata-kata yang sia-sia, and keep your mouth to not to talk about vain things. Maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, and you shall have pleasures because of Yahweh. Karena Yahweh akan membuat engkau berkendaraan. Lord Yahweh shall make you to ride on high places. Engkau berkendaraan kemenangan ke tempat-tempat, melampaui tempat-tempat yang tinggi, dan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, and to feed you from the inheritance of Jacob, your ancestor in the faith, yang adalah bapa leluhurmu di dalam iman. Maka Tuhan akan membuat kita berkendaraan kemenangan. So God will make us to ride on the higher place. Inilah adalah fasilitas. This is the facility of God for us who do the Sabbath day. Bagi kita yang melakukan Sabat secara fisik, minimal, physically and minimally, Anda bisa membuktikan dan terbukti hari ini. You can prove and proven today. Bangsa Israel, bangsa secara ukuran adalah yang kecil. The Israel nation as physical measurement is a small nation. Tetapi dia telah mencapai suatu level kemakmuran, but it has reached a level, certain level, high level of prosperity dan kemajuan and advancement, military, secara militer, economically, secara ekonomik, socially, secara sosial, culturally, secara budaya, bahkan di dalam sains mereka yang terkemuka, even in the science, dan semua bidang, semua aspek, in all aspects and all division and classification, dan di semua klasifikasi, Israel itu adalah yang tertinggi. Israel is the highest of achievements. Sumber daya mereka, their human resource above average, di atas rata-rata. Human resource mereka itulah yang terbaik di seluruh dunia. Their human resource are the best in the world. Apa rahasia? What is the secret? Rahasianya adalah Sabat. The secret is the Sabbath. Secara fisikal, Israel adalah yang paling taat melaksanakan Sabat. Physically, the Israeli, they are
the most diligent nation and personalities that do the Sabbath, yang melaksanakan Sabat. Dan sebagaimana Anda harus kita ya, you must know, if you believe, kalau engkau percaya bahwa engkau adalah tubuh Kristus, you are the member of Christ's body on earth, di dunia ini, kita harus merindukan pemulihan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan kehendak Tuhan. We must long for restoration as the body of Christ. Seperti gereja awal adalah gereja sempurna, as the first church, the prototype of the perfect church. Gereja awal melaksanakan Sabat. The first church, they do the Sabbath. Jesus celebrates Sabbath. The apostles, they celebrate Sabbath. The first congregation, the disciples, para murid, mereka bersabat. The first congregation, mereka bersabat. They do the Sabbath. Year after year after year, since Yeshua, Savior, ascended to heaven, sejak Tuhan naik ke surga, seluruh umat Tuhan melaksanakan Sabat. Mereka mengadakan perhimpunan kudus setiap minggu, perhimpunan raya. They held the Holy Convocation weekly on Sabbath. The first 100 year, the Holy Church Sabbath. The next 100 year, the Church Sabbath. Then up to the third 100 years, sampai pada tahun 300. But since the Constantine time, tapi sejak waktu Konstantin berkuasa sebagai Kaisar Roma, raised to power as the Emperor of Rome, he began to change about Sabbath because his politics. Dia merubah Sabat karena politik, karena dia sebagai Kristen, he also at the time as the Christian, but he also worships sun god, dan dia juga menyembah dewa matahari, dan dijuluki sebagai yang mewakili dewa matahari, Sol Invictus Pontiff. Kesimpulannya bahwa akhirnya gereja dibelokkan. The conclusion that the church perverted or deflected, terutama dalam melaksanakan Sabat pada hari ketujuh, mainly to do the Sabbath on the seventh day. The Emperor Constantine, maka Kaisar Konstantin pada tahun dengan bekerjasama dengan Paus Sylvester, together with Pope Sylvester, di tahun 335, ada year 3 and 35, mereka mengubah, they change, they order, mereka mengatur bahwa orang Kristen harus pergi beribadah pada hari Minggu. They must go to the Holy Convocation on Sunday. Dan kita tahu bahwa
Hari Minggu ini ditegakkan dengan darah. And we know that this Sunday was erected, didirikan, ditegakkan by the spilling of blood, dengan penumpahan darah, dengan aturan, dengan hukum, with rule and law, bahwa siapa yang melanggar atau tidak mematuhi perintah raja, perintah kaisar, that who disobey the decree of the emperor akan dibungkamkan, shall be silenced, yang artinya akan dibunuh. That means to be killed. Kasih dalam Tuhan, brethren, beloved in the Lord. Sabat adalah bagian dari 10 perintah. The Sabbath is one of the 10 commandments, yang adalah perintah keempat. It is the fourth commandment, dan itu tidak pernah dirubah dan dihapus, and it is never abolished and changed. Karena di Sabat itu ada berkat, ya, dengan ketaatan on the Sabbath. By doing so, there is blessing. So in yearly there are, dalam tahunan ada 7 perayaan Sabat. There are 7 Sabbats of Holy Feast, perayaan-perayaan kudus. Yaitu pertama adalah yang mingguan. The first is the weekly Sabbath, which is called Sabbath, weekly Sabbath on Saturday. Yang disebut Sabat mingguan adalah pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua adalah pada bulan Nisan. The second is in the Nisan month, yang adalah Pesak atau Paskah atau Passover, which is called Pesak or Passover atau Paskah dalam bahasa Indonesia. Dirayakan pada tanggal ke-15 bulan Nisan, celebrated in the 15th of Nisan month. Nah, semua Sabat ini mengandung prophecy, mengandung nubuat. All the Sabbats contain prophetic aspect. Contohnya Pesak atau Paskah. Paskah adalah kegenapannya, yaitu Yesua sebagai domba, anak domba Paskah yang tak bercacat. The fulfillment of Pesach Day, which is Yeshua the Messiah as the perfect Lamb of God, sebagai anak domba tak bercacat dari Elohim, telah mempersembahkan dirinya di Bukit Golgota, have given his body to be the perfect sacrifice at the Mount of Golgotha. Itulah kegenapan daripada Paskah, di mana setiap Paskah itu, where every Pesach celebration akan dibuka dan diresmikan dengan disembelihnya anak domba tak bercacat pada waktu pembukaan hari ke-15. The slain or the slaughter of the perfect or the emblematic lamb are the coming in of the 15 days of Nisan. Pergantian hari biblical, the changing of days biblically
from evening to evening, dari petang ke petang. Maka pembukaan hari Paskah adalah pada petang menjelang malam. So the opening of the fifth day of Nisan, which is the Pesach day, adalah pada petang matahari terbenam. In the evening when the sun set. So, dan keganapannya Yesua disembelih di Bukit Golgota pada tanggal 14, 3 jam menjelang Paskah. So, the fulfillment of the prophecy, this is Yeshua Messiah, the unblemished Lamb of God, was slain at the third or 3 hours entering into the Pesach day. Okay. Kemudian hari buah sulung, then the feast of first fruit, Habikurim, itu dirayakan 3 hari sesudah Paskah, celebrated 3 days after the Pesach day. Itulah kegenapannya adalah hari kebangkitan Tuhan Mesias dari antara orang mati. It is the fulfillment of which is the resurrection of the Messiah Yeshua from the dead, as the first who resurrected from the dead. Dialah yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. And then counting 50 days afterward, dan kemudian menghitung 50 hari sesudahnya. 50 days afterward is the Sabbath day. Adalah sesudahnya 50 hari kemudian adalah hari Shavuot, hari di mana Torah diberikan kepada Musa. The day in which Yahweh Elohim gave Moses the 10 Commandments. Dan kegenapannya di dalam New Testament, kegenapannya di dalam Perjanjian Baru, the fulfillment of this is the pouring down of the Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of law, the living Torah. Adalah kenyataannya atau pemenuhannya atau kegenapannya adalah dicurahkannya pada hari itu, yaitu Torah yang hidup, the living Torah, roh Torah, the Spirit of Torah, roh kebenaran, the Spirit of truth and righteousness and judgment, adalah roh keadilan dan kebenaran. Itulah kegenapan daripada nubuat di dalam hari Sabtu. That's the fulfillment of the prophecy in the celebration of Shavuot. Itu yang ketiga, yang keempat, ya. Yang keempat, yang kelima adalah hari peniupan sangkakala, which is the day of blowing trumpets, ya. Adalah tentang itu yang belum digenapi. That's the one that hasn't been fulfilled. Karena itu merayakan adalah kegenapannya merayakan, the fulfillment of which is celebrating when Yeshua the Messiah King, hari di mana Yeshua Raja Mesias akan datang menjemput umatnya, pengantinnya,
the day where the Messiah Yeshua, the King, shall come in a cloudy sky, di awan-awan permai, uh, to pick up his bride, which is the church. Akan menjemput gerejanya, ya, pengantinnya, yaitu gereja, ya. That's the only one that hasn't been fulfilled. Itulah perayaan yang nubuatan terkandung di dalamnya belum digenapi. The prophecy in which it contains hasn't been fulfilled. Kemudian Yom Kippur Day adalah hari penebusan, ya. Hari penebusan di mana Yom Kippur adalah di mana Tuhan mengampuni segala dosa, ya. Di mana kegenapannya adalah ketika Israel ditebus oleh Tuhan, ya. Yaitu semua orang yang percaya. The fulfillment of which where people, their sins are abolished by baptism, melalui pembaptisan, ya. Kemudian adalah hari Sukkot atau Tabernakel, and then the Sukkot Day or the Tabernacle Day, celebrate when Lord God the Almighty shall come in the flesh and dwell with us. Adalah di mana hari Tuhan datang menjadi daging dan tinggal dengan manusia. That's the hidden prophetic behind all the feast. Jadi kalau kita katakan Yesua lahir pada 25 Desember, saya pikir itu kekeliruan. So if you think that Jesus Christ or Yeshua Messiah was born on 25th of December, adalah suatu kekeliruan besar. Anggapan ini, this assumption was taken from, diambil dari sebuah anggapan dari seorang bapak gereja, by an assumption of an elder or father of church di Alexandria, Mesir waktu itu, in Alexandria, Egypt, at the year of 150 more or less, pada tahun 150 or in the 2nd century AD. Seorang bapak gereja menyatakan bahwa kita harus merayakan kelahiran Tuhan pada tanggal 25 Desember. He assumed, have assumption, strongly believe that the birthday of the Messiah is on the 25th of December. Padahal itu adalah kesalahan besar, but it is a great mistake. Karena tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember, because the fact that 25th of December to 31 of December adalah hari sakralnya yang terbesar. Is the greatest sacred days of the Roman Empire. Adalah hari perayaan, hari libur. Is a great feast day, celebrating the birthday of the sun god. Dirayakan sebagai hari kelahiran dari Dewa Matahari, ya. Dewa Sol,
soul God. Dan tanggal 31 dirayakan sebagai hari kembalinya matahari dari peredaran utara dan selatan. And 21 of December was celebrated as the turning point of the sun from its journey to the north and to the west. Jadi tidak mungkin ada perintah sensus, so there was impossible for an order or a decree by the ruler of the Palestine untuk ada perintah dari pemerintah Palestina adalah waktu itu oleh Gubernur Quirinius, provincial ruler, satu penguasa provinsial bernama Quirinius, bahwa dia memerintahkan untuk melaksanakan sensus. He decreed a census for the population in the Palestine area. Saudara, tidak mungkin ya pada hari sakral itu diperintahkan sensus. Tetapi kenyataannya bahwa kalau kita menghitung dari jadwal tugas daripada Imam Zakaria, but if we counted from which the Zakaria priest perform his duty, dia adalah dari rombongan Abia. He was known to be of Abia group or clan. Telah ditetapkan sejak Raja Daud, have been determined since David the king, bahwa jadwal, the schedule of the priest, jadwal daripada rombongan imam, ada 24 rombongan imam. There were 24 of groups of priests, akan bertugas selama setahun, shall perform their duties in 1 year. 24 ini akan melaksanakan tugas 2 kali setiap tahun. The 24 groups, they shall perform their duty twice a year. Pertama pada semester pertama, to the first 6 months, mereka akan melaksanakan tugas mereka sampai semuanya mendapat giliran, until the 4 groups to have their duty accomplished. Dan kemudian pada 6 bulan berikutnya, and the next 6 months, they shall again do their task, akan melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi kalau kita hitung bahwa hari kelahiran Mesias ya, itu akan jatuh pada bulan Tisri, yaitu saat mana terjadi perayaan Pondok Daun yang dirayakan selama 7 hari. If we counted from that point when Abia, Zakaria from Abia group, dari rombongan Abia melaksanakan tugasnya, had performed his duty task, maka itu akan jatuh pada bulan akhir bulan kedua, ada second month of the Hebrew months, the second last, which is the last, because in 1 month there are 4 weeks, karena di dalam 1 bulan ada 4 minggu, dan setiap rombongan akan bertugas 1 minggu, and every group shall perform their job 1 week. So, maka Abia rombongan ke-8, and Abia Zakaria shall perform
in the 8th week. So the first month in Hebrew, in the biblical, in the Bible, bulan pertama di dalam Alkitab adalah Nisan. Is the Nisan month. So there are 12 biblical months in the Bible. Ada 12 bulan Alkitabiah. Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Abib, Elul, Tisri, Keswan, Kislu, ya. Kemudian Sefat, Adar, ya. Ada 12, level 12, dan setiap bulan itu berjumlah 29 dan ada yang 30 hari. And every month contain 27, and also on the other month 30 days. Differ to our calendar, the current calendar. Berbeda dengan kalender kita saat ini. Setiap tahun terdiri dari 365 hari. Every year contain 365 days. But biblical months, tetapi jumlah hari-hari penanggalan biblical, yaitu lunar calendar ini atau kalender bulan Alkitab ini, itu setiap tahun 354 hari. The biblical days in 1 year are 3 and 54 days. 354 days. Maka perbedaannya adalah 11 hari. So the difference with our calendars right now adalah 11 hari, 11 days. Okay? So, beloved in the Lord, kita harus kembali. Kita merayakan apa yang diperintahkan Tuhan. We should celebrate what determined by the Lord. Ya. Jika Anda membaca kitab Leviticus 23, jika Anda membaca kitab Imamat 23 ini, ayat 1 sampai selesai, verse 1 to and so on, maka itulah ketetapan untuk selama-lamanya. It is the determination, statute for generation to generation. Maka itu adalah ketetapan selama-lamanya. Ya. Sabat. Sabat juga, weekly sabat adalah menyimbolkan atau mengartikan, it signified or it celebrate about 1000 tahun damai, or 10,000 years of peace kingdom. Ya. Merayakan tentang 1000 tahun damai. Maka orang yang melaksanakan sabat berarti dia percaya bahwa dia akan mengalami 1000 tahun damai. So everyone who celebrate the Sabbath day, he believes that he shall enter into 10,000 peaceful kingdom. 10,000 years peaceful kingdom. Kasih dalam Tuhan itu adalah perintah, dan itu tidak pernah berubah. Dan apabila Anda yang yakin bahwa Tuhan kita, Mesias kita, ya, itu lahir pada mati pada dan bangkit pada hari Minggu, itu satu keliruan. Saya pastikan juga bahwa pada waktu diadakan sensus itu, pada waktu itulah
Mesias lahir. Karena apa? Karena pemerintah menyuruh mengadakan sensus itu sebab pada waktu itulah seluruh orang Yahudi kembali ke kampung halamannya masing-masing. Itulah istilahnya mudik. Because the Jewish people from around the world, they shall return to their homes and their villages and towns once a year. It is on the Sukkot day. Ya. Sukkot atau perayaan tabernakel atau pondok daun ini dirayakan 7 hari. It's celebrated for 7 days. Ya. Jadi itulah dimanfaatkan oleh pemerintah provinsial waktu itu. That used by the provincial ruler at the time to make the census. Karena pada waktu itulah seluruh orang Yahudi berkumpul kembali ke kampung halaman mereka. Because that time all the Jewish people return to their homes, land, to their city and village. Ya. Dan jika Anda hitung baik-baik, ya. Jadi Zakaria bertugas pada bulan kedua. So the Zakaria priest has had his duty on the end of the second month, which is in Iyar month. Iyar month, and then maka berarti dia akan kembali pulang kira-kira berapa hari. Dan Zakaria went home, dan beberapa hari kemudian berkumpul dengan istrinya, together with his wife in the next one, which is in Sivan months. And then in the end of Sivan, or in the Tammuz month, the pregnancy of Elizabeth, his wife, maka kehamilan daripada Elizabeth adalah 1 bulan in Tammuz month. So Tammuz 1 month, Abib, Elul, Tisri, kemudian Keswan, kemudian Kislu, ya. Jadi pada bulan ke-6 ada 6 months, Mary and Elizabeth met. Mary, the mother of Yeshua, come to Elizabeth in Judea. Datang kepada Elizabeth di Judea, ya, pada bulan ke-6, ya. Kemudian berarti pada bulan, jadi bulan ketiga, ada third month, Elizabeth began to get pregnant. Dan pada bulan ke-10, ya, pada bulan ke-10 according to the meaning behind the prophetic aspect in the biblical feast, the Tabernacle Day celebrate whenever God come to be flesh and dwell among men. Di saat mana Tuhan datang menjadi daging, menjadi manusia, dan berkenan tinggal dengan manusia. Kasih dalam Tuhan, dan saya juga mau menyatakan bahwa merayakan kebangkitan Tuhan pada hari Minggu itu tidak tepat. That to celebrate the resurrection day of Christ Jesus, Yeshua Mashiach, on the first day or on the Sunday
it is mistaken, okay? Misunderstood. Karena jelas dalam penanggalan Ibrani, it is clearly in the Hebrew calendar bahwa Tuhan Mesias meninggal 1 hari sebelum Paskah, atau tepatnya 3 jam menjelang masuk Paskah pada petang hari. It is clearly stated that the Lord Messiah died at the cross on the 14th day of Nisan, one day entering 3 hours entering the Pesach Day, which is on the 15th of Nisan, yang adalah pada tanggal 15 bulan Nisan. Dia mati jam 3 petang, 3 jam menjelang masuk pada perayaan Paskah. He died at the cross 3 hours before entering into the Pesach Day, yang mulai pada waktu petang, which is going to begin or to start after the sunset. Jadi Tuhan Yesua bukan mati pada menjelang Sabat mingguan. He was not dead entering the weekly Sabbath. Bukan mati menjelang Sabat mingguan. He died 3 hours before entering the 14th of Nisan. Dia mati 3 jam menjelang perayaan Pesak pada bulan Nisan. Dan itu bukan jatuh pada hari Jumat. And it fell not on the Friday. Bukan pada hari Jumat. Karena perayaan Pesak ini setiap tahun itu berganti, tidak sama waktunya. Because the Pesach Day every year do not fall on the same day. Jadi kadang-kadang dia jatuh pada hari Rabu, pada tahun berikutnya dia bisa pada hari Kamis, tahun berikutnya dia jatuh bisa Jumat, dan seterusnya. So the Pesach Day fall sometimes on the Wednesday, sometimes on Thursday, sometimes the next day, the next year on the Friday. Tapi yang paling pokok bahwa dia meninggal saat memasuki Sabat Agung. But the major point here that he died right before Pesach Day, ya, which is the High Sabbath, yang adalah disebut dengan Sabat Agung, ya. Di dalam Yohanes 19 ayat 31, in the book of John, Gospel of John 19 verse 31, ya, di dalam Injil ini dikisahkan bahwa Tuhan meninggal menjelang Sabat Agung. Nah, Sabat Agung Sabat Agung ini mengenai Paskah, refer to Pesak, yang dirayakan selama 7 hari, which is going to be celebrated for 7 days. 7 days are Sabbaths. Maka seluruh 7 hari ini disebut Sabat. Jadi Sabat besar, Sabat Agung, the Great Sabbath or the High Sabbath. Ada 2 Sabat besar di dalam Alkitab. There are 2 great Sabbaths. Pertama adalah Pesak. The first is Pesak. Yang kedua adalah Sukkot atau Tabernakel. The second is
Sukkot or Tabernacle, which is celebrated for 7 days, yang dirayakan selama 7 hari. Saudara, jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu mati pak menjelang Sabat mingguan, ya. Menurut hitungan dari para pakar yang saya percaya secara sains, dan mereka menghitung mundur perjalanan according to scientific done by the military to count the year and months backward. Mereka mendapati bahwa kematian Tuhan disalib itu pada tahun 33 Masehi. They count back that Yeshua died at the cross at the 33 AD. Yeah. 33 AD, fall on the Wednesday, jatuh pada hari Rabu, ya. Jadi cocok saudara, karena kita tahu semua ayat mendukung. For we know that all the verses support that bahwa Tuhan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. That He was buried for 3 days and night. Not just 3 days, 3 days and 3 night. 3 hari dan 3 malam. Kalau Anda berasumsi dia mati hari Jumat, if you assume that he died on Friday, then he shall be in the sepulchre. Maka dia akan berada di dalam makam hanya 1 hari setengah, ya. So he shall be in the tomb for one day and a half, ya. 1 day and a half. Tapi sebenarnya kita harus menghitung dari hari Rabu, ya. Hari Rabu itu yang paling masuk akal dan paling tepat. The Wednesday day is to be the most reasonable and more exact. So we count from Wednesday evening, Wednesday 3 hour in the afternoon, Wednesday, Thursday 1 day, Friday, Saturday at the evening, the same hour, pada waktu yang sama ketika ia dimasukkan ke dalam makam, ke dalam kubur, at the same hour when his body was entered into the tomb, pada waktu yang sama ketika tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur, pada waktu itulah dia bangkit. At the same hour he was risen, or he resurrected. Waktu yang sama itulah dia bangkit, dan itu masih ada di dalam hari Sabat, dan itu masih terhitung sebagai Sabat. Supposedly, contohnya, anggaplah dia mati pada jam 3 petang. He died at the cross at the 3 in the afternoon. Then 3 days and 3 nights thereafter, maka pada hari sesudahnya 3 hari 3 malam, dia akan bangkit, berarti pada jam 3 petang. Shall risen at the 3 o'clock in the afternoon, at the same hour as he died, sebagaimana ia telah mati. Jadi tidak benar bahwa Tuhan bangkit pada hari Minggu, hari pertama. It is not true that the Lord is risen at the first day. Karena di hari pertama itu para murid datang di pagi hari, at the first day, the disciples come to the tomb. Mereka melihat sudah kosong.
they saw the tomb was empty. Itu bukan berarti dia bangkit pada pagi hari. Dia pasti bangkit. It doesn't mean that he rose in the midnight. No, he must be risen at the same hour as he died. Dia pasti bangkit pada waktu yang sama dia mati. Karena 3 hari 3 malam, sebagaimana dia katakan, sebagaimana Nabi Yunus, as the prophet Jonah was in the belly of the whale, sebagaimana Nabi Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus, demikian juga anak manusia. Likewise also the Son of Man shall be in the belly of the earth, akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi kekasih dalam Tuhan, hari Tuhan adalah hari Sabat. The day of the Lord is the Sabbath day. Never change. Jadi Anda yang beranggapan bahwa dia bangkit pada hari Minggu, itu tidak benar, ya. Tidak mungkin. Naskah-naskah yang ditulis oleh Markus itu saya yakin aslinya ada di dalam bahasa Ibrani. Saya berdoa suatu saat dalam waktu dekat ini ditemukan. I strongly believe that the first source of the writing of the apostles, including Mark, itu ada di dalam bahasa Ibrani. It is they were in the Hebrew language. Semua yang lain itu diterjemahkan. All this translate. All the writing in New Covenant, New Testament, itu aslinya ada di dalam bahasa Ibrani. The original writing of those books were in the Hebrew. Akan ada bukti. There shall be proofs. Many proofs shall appear. Akan muncul. Ya, bahwa terjemahanlah yang salah, ya. Dan the verse in the Greek context telah merubah artinya. Bahwa saya menelusuri ke bahasa Yunani. I trace to the Greek context, bahwa sebetulnya dia menyatakan bahwa Tuhan Tuhan bangkit. Saya dapat menelusuri dan itu menjurus pada, and it is to the direction, pada arah yang mengartikan bahwa Yeshua HaMashiach was risen pada waktu, ya, di penghujung masuk hari pertama, ada very end, entering into the first day, pada penghujung hari di mana akan masuk atau menjelang masuk hari pertama, ya, yaitu pada jam yang sama dia dimasukkan ke dalam kubur. At the same hour when his body was entered into the tomb. Di dalam catatan Alkitab, in the Bible scripture, dikatakan bahwa menjelang hari mulai gelap. Ketika hari mulai gelap, whenever the day become to get darken, mulai menjadi gelap, ya, waktu itulah murid-murid atau waktu itulah mereka memasukkan tubuh Mesias ke dalam kubur. At that hour when they enter the body
of the Messiah into the tomb. Jadi saya telusuri bahwa artinya ternyata di dalam konteks penulisan dan terjemahan Yunani, in the context of Greek writing, telah terjadi perubahan atau pergeseran makna. Has happened a movement of the meaning. Okay? Jadi begitu saudara. Dan ini adalah wahyu. Basically, essentially, I tell you, saya berkata kepada Anda, saya menerima ini sebetulnya sebagai wahyu. I receive this as a revelation. Tetapi saya harus membuktikan dengan bukti-bukti. But I have to prove based on the facts. Berdasarkan bukti-bukti. Based on proofs. Okay? Tuhan bangkit pada hari Sabat. He was risen on the Sabbath day. Okay? Karena tidak mungkin dia bangkit pada hari Minggu. It is impossible for him to rise on the first day. Dan perhitungan hari orang Ibrani atau biblical, the counting of days biblically from evening to evening when the sun set. Ya. Jadi ketika Tuhan bangkit itu masih pada hari Sabat, ya. Tidak mungkin dia bangkit tengah malam. He must be risen. Dia pasti dibangkitkan pada waktu yang sama dia ditaruh di dalam kubur. At the same hour when this body enter into the tomb. Okay? So brother and sister, maka saudara kasih dalam Tuhan, dear beloved in the Lord, saya katakan kita harus kembali. We must return to the purity and to the truth, dan kepada kebenaran. Kita telah memiliki prototipe sempurna. We have been given a perfect prototype of church. Adalah gereja awal. Kita kembali sebagaimana gereja awal. Kita melaksanakan Sabat. Ya. Gereja tidak mungkin bersatu. Church, it is impossible for church to be united. Hanya apabila kita berdiri di atas pilar-pilar kebenaran. If only we live in the pillar of truth. Sabat, all celebration of biblical days, biblical celebration of the same baptism, not to be deflected, but as the pure, as the first original baptism. Kita harus baptis sebagaimana baptisan yang benar, yang dilaksanakan oleh Tuhan. Jangan berdalih-dalih, not to be question about what fashion of baptism. Kita harus harga mati adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus diluaskan. We must promote the works of the Holy Spirit. Okay? Kemudian kita melaksanakan sakramen yang benar seluruhnya. We must do the sacraments of Holy Supper, of the washing of feet, pembasuhan kaki, ya. Kita melaksanakan semuanya. Dan ingat, kita harus kembali ke nama Tuhan yang benar. And in this last day, we must return to the true name of God. Jesus' name is Yahweh. Nama Yesua, Jesus atau Jesus Christ adalah Yahweh. In the biblical writing, dalam penulisan Ibrani, dia ditulis Yod He Waw He, Yod He Waw Sin Ayin, Yod He Waw Sin Ayin, Yahshua. It is the Joshua name.
nama Jesus Christ adalah nama Yosua, the uh, servant of Moses, adalah hamba daripada Musa, yaitu Yosua. His true name is Hosea bin Nun. Nama yang sebenarnya adalah Hosea bin Nun, changed by the Holy Spirit to Yahshua, menjadi Yahshua. Itulah namanya yang benar. Tetapi waktu kelahiran Tuhan adalah nama di mana penyebutan Yah adalah penyebutan untuk nama-nama sakral dilarang. At the time of Yeshua's born, it is forbidden to call the prefix Yah or the pronunciation of Yahweh name. So, pada waktu itu nama Yahweh, Yod, He, Waw, He, semua ada di dalam naskah-naskah di setiap gulungan kitab, all in the scroll, Yod, He, Waw, He, Yahweh, but it is forbidden. Maka tetapi dilarang oleh para rabi. It is forbidden by the rabbinic since 3 BC, sejak abad ketiga sebelum Masehi, melarang pemanggilan nama Yahweh. Forbid all congregation to call out the name of Yahweh. Instead they say Hashem or Adonai, melainkan mereka memanggil sebagai Tuanku dan atau Sang Nama Hashem. Tetapi dalam setiap tulisan tertulis Yohe Wawhe. Maka tetapi in every writing, in every scroll, in every reading, in all service, dalam setiap ibadah-ibadah akan tertulis Yahweh. Tetapi mereka tidak akan membaca Yahweh, but they shall not pronounce it as Yahweh. Instead they call Hashem or Adonai. It is the commandment of man, adalah perintah and the rule of man, dan aturan manusia, which is the rabbinic, yang adalah para rabi. Termasuk nama Yeshua, including the name of Yahshua. Yahshua artinya Yah is Yahweh, Shua is the Savior. Maka Yahshua means Yahweh the Savior. Ya. Nama Yahweh itu diserukan. Moses call out to the name of Yahweh. David call out to the name of Yahweh. Daud mengalahkan Yahweh. Musa berseru pada nama Yahweh. Daud mengalahkan Yahweh. Daud mengalahkan Goliat dengan nama Yahweh. David defeat the Goliath, the giant, by the name of Yahweh. Okay? So it is not the commandment of God. It is the commandment of men to not to call to the name of Yahweh. And Jesus' name, His true name, in Jeremiah 23, verse 5 to 6, in the 6th verse, dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, khususnya pada ayat 6, Sang Tunas, Sang Mesias, the Rod of David, the Messiah, the King Messiah, namanya sebenarnya adalah Yahweh. His true name is Yahweh. You shall trace this in the original context, or if you read the Bible version of King James Restore Name, or Restore Name King James Version, atau versi King James dengan nama kudus yang dipulihkan, ya, Anda akan ketemu bahwa nama Mesias sebenarnya adalah Yahweh. Yahweh Tsidkenu. Tsidkenu means my justice. Yahweh is the name. Saudara, I have repeatedly said in all my sharing, my program, dalam semua program saya berulang katakan, baca kitab Adam. You read the book of Adam. Itulah buku pertama dari semua yang ada di dalam Bible.
it is the first book of all that are in the Bible. Itu adalah tulisan Henok, the writing of Henok. Henok lah yang bertemu dengan Adam face to face. Henok lah yang bertemu. Henok who? The sixth generation who face Adam face to face. Dan dialah ahli kitab pertama. And he was the first scribes in the Bible. Dia yang menulis. Dan di sana engkau akan mengetahui dengan jelas. And there you shall find bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah berjanji kepada Adam that the Almighty Yahweh have promised to Adam and make a covenant with him, dan telah membuat perjanjian dengan dia bahwa dia sang Tuhan akan menebus Adam, that he shall redeem, atone Adam and Eve and their descendants, dan keturunannya pada hari kelima, in the fifth and a half day, according to divine days, seturut dengan hari ilahi, ya, dia akan menjadi daging. Repeatedly, the Lord stated that he shall be the flesh from the descendant of Adam. Dia akan menjadi daging dari keturunan Adam. Dan saya telah bertanya langsung kepada Tuhan. And I have inquired directly to God. Ketika Tuhan mengunjungi saya, when the Lord come to me and speak to me, dan Tuhan berbicara kepada saya bertanya kepadanya. I asked directly to him whether his name is Yahweh or whether his name is Yeshua or Yahshua. Apakah namanya adalah Yeshua atau Yahshua? And the Lord answer me, dan Tuhan sendiri menjawab pada saya, I am Yahweh, I am Yeshua. Akulah Yahweh, akulah Yeshua. I am Yeshua, I am Yahweh. Akulah Yeshua, akulah Yahweh. Saudara, jangan Anda bingung. Don't be confused. Dia datang menjadi anak in the flesh as the Son of Man. He's truly the Son of Man. Dia benar-benar anak manusia. Dia juga adalah anak dari Sang Maha Tinggi. He also the Son of the Most High. Dia juga adalah Rasul. Dia Nabi. Dia Guru. Dia Penginjil. He's also an apostle, a teacher, the High Priest, the Evangelist. All. Semua jabatan penting, all the position in this world, he owned them. Dia memiliki semua itu. You say he's a prophet, okay, he's the greatest. Anda berkata dia nabi, betul dia nabi. Ingat saudara, bagi manusia mustahil. Remember, what is impossible for man? There is no impossible with him. Tidak ada perkara yang mustahil. He is omnipotent. Dia Maha Kuasa. He is omnipresent. Dia Maha Hadir. He is able to present in various places all at once. Dia bisa tampil bahkan di dalam beberapa tempat sekaligus. More than you can imagine. Lebih dari apa yang Anda bayangkan. Anda tidak dapat mengukur Tuhan. You cannot fathom His abilities, His power. Anda tidak dapat mengukur, ya. Otak kita itu tidak sanggup. Our brain couldn't fathom, ya. What is ability? He's omnipresent, omnipotent, omniscient, Maha tahu. Oke. Yang pasti, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Yang pasti, dengar hai Israel, dengar hai umat Tuhan, Yahweh Elohim kita, Dia Esa, hanya satu. Anda mengatakan dia anak,
You said he's the son of God. Truly, he's the son of God. Benar, karena dia keluar dari Tuhan. For he proceed out of Yahweh. Tapi, but to be more precisely, tetapi untuk lebih persisnya, he is Yahweh in the flesh. Dialah Yahweh secara daging, dalam daging. The Lord create us according to His image. Tuhan menciptakan kita seturut dengan citranya, ya, sesuai dengan gambarannya. In the case, dalam persoalan bahwa kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. We have three aspects: soul, spirit, and body. Just like the Lord. Seperti itulah Tuhan. Saya katakan, I say unto you, ada surga yang bertakhta di surga. There is a physical being, existence, the super existence in the throne in heaven, di takhta Tuhan di surga. It is his physical. Itulah fisiknya, ya. And there also what's called in the Bible as the Word of God. Ada juga yang disebut firman Tuhan. What is the word? John 17 verse 17. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Sanctify them in your words. Firman-Mu adalah kebenaran. Your words is the truth. Saudara, firman itu adalah kebenaran. The words is the truth. Apakah kebenaran itu? What is the truth? Just like Pontius Pilatus asked the Messiah, what is the truth? Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah jiwa. It is the soul of God the Almighty. The soul. And to differ with the spirit. The spirit. Okay. These three aspects, just like the soul, body, and spirit. Inilah tiga aspek itu. Roh, jiwa, dan tubuh. Pada kita, to us as men, as humankind, sebagai umat manusia, and to God, He has soul, body, and spirit. Dia juga memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Remember, we are created according to His image. Dia menciptakan kita menurut peta gambarnya, ya. So, you must receive this with faith. Anda harus menerima ini dengan iman. Ya. Okay, brother and sister, that's all for today. I hope we shall be revealed more and more. And one thing I ask, dan satu hal saya inginkan, saudara, untuk kita semua, kita harus membawa gereja ini kepada kesatuan secara organisme. To bring the whole congregation, the whole churches on the whole world, seluruh dunia, untuk menjadi satu tubuh Kristus. To be just to be as one body of Christ. To unite in the pillar of truth. Bersatu di dalam pilar-pilar kebenaran. Okay. Seluruh, saya katakan ini, terutama kepada yang memegang jawatan roh, especially to those who hold the officialdom of the Holy Spirit, terhadap pemegang jawatan roh sebagai rasul, as apostles,
sebagai nabi, as prophets, sebagai penginjil, as evangelist, as sebagai guru, as teachers, sebagai gembala, as pastors, juga ada sebagai pemimpin-pemimpin, as leaders. You must seek. Kita harus berusaha untuk membawa persatuan bagi tubuh Kristus. To pray and to solve, to seek, untuk berusaha menyatukan tubuh Kristus. To unite the body of Christ. Karena iblis tidak akan kalah sempurna dan total. For the devil shall not be defeated perfectly and absolutely, jika gereja belum bersatu. If the body of Christ, which is the church, do not unite as the one body. Kita harus bersatu, ya. Sekarang orang-orang benar, the patriot berjuang. Semua orang benar, para pahlawan dari Tuhan berjuang menghadapi iblis, ya. Kita harus sadar, saudara. Saya berdoa, ya, semua jawatan penting dalam gereja untuk bersatu padu. All the importance officialdom in the church should be united. Okay. So that's all for today. Allow me to pray. Father in heaven, Yahweh Elohim, B'Shem Yeshua Mashiach, in the name of Yeshua Mashiach, I pray for all apostles, all prophets, all evangelists, all teachers, all pastors. Lord, move out. Oh, make the fire of the Holy Spirit. Biarlah api Roh Kudus menyala di dalam kami. Dengan cinta, with love, dan dengan kerinduan, dengan suatu kerinduan, with a longing. Oh, untuk mempersatukan gereja sebagai tubuh Kristus, untuk to unify all the church as the body of Christ on earth. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kelimpahan kasih karunia dan anugerah akan tercurah. I strongly believe that all the abundance of mercy and peace and gifts, spiritual gifts, shall be ours, and abundance of blessing, dan juga kelimpahan berkat. Kami percaya ada pemerintahan damai 1000 tahun damai. We strongly believe there shall ensue in the near future, dalam waktu dekat ini, 10,000 years kingdom of peace, kerajaan 1000 tahun damai. Bapa di surga, inilah doa kami, dan biarlah berkat yang sangat luar biasa ini juga mulai menjadi bagian dari semua pemirsa. And I pray that all this marvelous abundance blessing begin to be ours, akan mulai menjadi milik kami, to the viewers all over the world, kepada semua pemirsa di seluruh dunia. Thank you Lord. Terima kasih Bapa di surga, Heavenly Father, in the name of Yeshua Mashiach. Di dalam nama Yeshua Mashiach, haleluya. Amen.